Baik, ada pertanyaan yang diajukan ke saya bahwa sampai sekarang belum paham terkait transaksi massal dan pembayaran. Di transaksi massal sudah dieksekusi untuk bulanan untuk seluruh santri, tetapi ketika dicek menu pembayaran tidak tampil nominal bulanan di semua santri. Baik, sekarang saya akan tunjukkan ya. Di sini ada data santri yang sudah diinput ya, data santri untuk demo pesantren. Di bagian sini ada transaksi massal. Ini kalau kita perhatikan terbayar sisa total tidak ada sama sekali ya. Kalau kita eksekusi kok nggak mengaruh, misalkan ini bulanan, saya eksekusi yes ya, kita cek. Di sini nggak ada sama sekali pengaruhnya. Di sini bulanan masih kosong, padahal sudah dieksekusi. Kenapa? Itu pertanyaannya. Nah, saya akan jelaskan mulai dari awal ya. Terkait transaksi pembayaran itu ada 3 yang berpengaruh. Pertama adalah pengaturan keuangan umum. Ini adalah pengaturan bawaannya. Mungkin judulnya nanti bisa bagusnya ganti bawaan kali ya. Pengaturan keuangan bawaan begitu. Jadi cuman agak aneh kayaknya, atau default bahasa Inggrisnya. Nah, ini default atau bawaan ini atau umum ini tidak secara langsung berpengaruh. Ini hanya sebagai acuan, semacam keputusan dari pesantren bahwa aturan biaya pendaftaran sekian, seragam sekian, infak sekian, dan ini bisa diganti ya sesuai dengan kebutuhan. Terkait dengan bisa ditambah begitu ya, bisa dihapus. Terkait dengan bulanan, di sini juga sebagai acuan saja. Ini 750 janganlah. Di sini murah-murah kok, 500 misalkan atau 550. Kita simpan. Ini semesteran nanti coba kita perhatikan. Jadi 550 semua aja ya. 550. Tahunan juga begitu, 550. Nah, ini berarti 550-an semua. Pembelian kitab nggak ada misalkan, hapus. Terus uang gedung, uang apa ya? Ya udah gitu aja. Nah, uang gedung kemahalan misalkan 600 saja. Namanya jangan uang gedung, infak awal gitu. Infak awal. Ini infak dan pengembangan institusi dan sebagainya. Udah gini aja ya, intinya kita sudah ketemu. Ini infak pengembangan institusi kita ganti 1 juta aja, biar nggak terlalu mahal. Maksudnya biar kita tahu nanti masuknya bagaimana. Ini 50.000 aja. Oke. Baik, ini sudah kita ganti ya, murah ini sebenarnya, totalnya murah. Kita coba ke, kalau kita langsung ke eksekusi tetap tidak berpengaruh. Di sini misalkan saya eksekusi untuk bulanan atau semesteran, ya itu tetap tidak berpengaruh ke pembayaran secara langsung, belum ada. Nah, supaya berpengaruh bagaimana? Ini ada pengaturan di sini. Tadinya pengaturan tidak di sini, hanya ada di santri. Jadi di sini bisa juga. Jadi di pengaturan sini bisa, tapi saya masukkan juga di sini. Jadi ada pengaturan di sini. Ini adalah untuk mengatur ibaratnya akadnya. Akadnya bahwa si santri ini menggunakan yang tadi itu loh, atau ada yang diubah. Coba kita klik. Nah, ketika kita klik, ini akan muncul ya sesuai dengan yang tadi, tetapi bisa kita ubah. Jadi tadi pengaturan keuangan umum itu hanya berpengaruh sebagai inputan awal. Kalau kita ganti misalkan kita lihat lagi ya. Kita perhatikan di sini infak dan pengembangan institusi 1 juta. Coba kita ganti di sini ya. Jangan 1 juta, 1.500.000 misalkan. Kita
Nah, di sini nanti juga akan mengikuti 1.500.000 selama dia belum ada akadnya. Nah, 1.500.000. Sekarang yang harus kita lakukan adalah simpan dulu untuk santri ini. Ini santri siapa namanya? Henawati ya, masih 0 semuanya. Kalau kita klik-klik di sini, ini kita select, wah masih kosong semua. Kita klik, kemudian apakah mau dibuat transaksi sejak santri masuk atau tidak. Santri masuk kan bulan Juli. Dari tanggal berapa? Ya dia dari tahun berapa, kan tahun masuknya ada. Jadi bisa dilihat di santri sebenarnya. Kalau di sini kan tidak terlalu terlihat. Di sini Hermawati masuk dari tahun 2025, berarti baru masuk ya. Baru masuk, berarti nanti kalau dieksekusi, dia akan dieksekusi bulanannya dari Juli 2025. Coba kita simpan. Oke, sekarang kita lihat di pembayaran. Nah, dia muncul. Kalau kita klik, nah, awal ada, bulanan ada, ini 7, 8, 9, sampai saat ini. Semesteran ada, tahunan ada. Nah, yang ini belum muncul. Ini dieksekusi di transaksi massal juga tidak berpengaruh. Jadi kita klik, kemudian kita ada yang berbeda. Dia orangnya tidak punya, kayak bulanannya kita ganti 250. Atau dia pinter, bulanannya digratisin. Nah, misalkan. Nah, kalau bulanannya digratisin, ya otomatis tidak ada tagihan bulanan, kita simpan. Nah, jadinya bulanannya dia 0. Ya, tanpa biaya. Ya. Nah, nanti ini sudah tereksekusi sampai hari ini. Nanti di transaksi massal itu dilakukan di bulan berikutnya untuk bulanan, karena bulan ini sudah tereksekusi. Ya, di sana tadi tereksekusi. Saya mungkin akan coba inputkan satu santri saja. Lagi satu santri ya. Tambah santri. Barang. Nama santri Agus. Agus Budi Cahyono. Biar kelihatan ABC. Tempat lahir Banyuwangi. Ini tanggalnya sudah anggap oke ya. Tahun masuk 2025. Kelasnya Putra. Uang sakunya 10.000. Nama wali santri ABCDE. Alamat mana ya? Banyuwangi. Harusnya alamatnya lengkap. Jawa Timur. Nomor HP 087. Nah, ini. Oke. Ngarang ya ini. Simpen. Fotonya nggak ada, nggak apa-apa. Oke, ini Agus Budi Cahyono. Kita lihat di pembayaran 0 ya. Bulanan tidak ada. Kalau kita eksekusi seperti tadi tidak akan muncul. Tetapi saya coba masukkan begini, agak berbeda. Ini buat transaksi berulang, ini tidak saya centang. Saya simpan saja. Nah, dia muncul tagihan. Tapi bulanan, semesteran, tahunan tidak ada. Awal ada. Oke. Terus saya akan transaksi massal. Kita akan perhatikan yang di bulanan ini ya. Transaksi massal bulanan. Yes. Maka nanti di pembayaran si Agus Budi Cahyono ini bulanan muncul enggak? Nah, dia muncul hanya bulan ini. Ya. Semesteran tidak ada karena tidak dieksekusi. Kita transaksi massal ya. Ini untuk semua
santri sebenarnya. Cuman karena santri yang lain sudah ada, maka ini hanya berpengaruh di santri yang belum ada saja untuk saat ini. Nah, kita cek semester si ini ada. Nah, bulanan dan semester. Tahunan belum, berarti apa? Transaksi massal tahunan. Nah, ini kalau santri yang seperti ini jumlahnya ada banyak. Nah, banyak tadi itu akan muncul, tapi sesuai tahun ini, bulan ini, semester ini. Begitu. Lah, tapi kan si ini nggak hanya di tahun ini dari Juli. Ya, berarti harus kita klik di sini dan centang di sini tadi. Ya, kita harus simpan supaya tereksekusi semuanya. Nah, kalau semuanya, dia langsung muncul. Tapi ini apa? Ini hanya di awal ya sebenarnya. Di awal dan mengenerate semua tagihan bulanan, semesteran, tahunan, dan awal untuk satu santri yang kita set. Jadi itu untuk transaksi di sini. Sementara kalau transaksi massal itu perbedaannya adalah untuk semua santri di bulan ini kalau bulanan, di semester ini kalau semesteran, di tahun ini kalau tahunan. Itu perbedaannya ya. Ini semua santri. Kalau di sini dicentang, ya ini centang untuk semua bulan, semua semester, semua tahun santri bersangkutan. Itu. Semoga penjelasan ini bisa clear ya. Kalau masih belum clear, silakan nanti tanya lagi. Terima kasih.